tanpa menunggu waktu, izinkanlah saya 30 menit ke depan, mari kita sama-sama mempelajari ya mengenai sabun kecantikan atau produk yang disebut dengan masker ya. Ini merupakan produk pertama ya yang dihasilkan ya. Di mana produk ini pastinya ya bagi teman-teman semua selama ini mungkin belum disampaikan secara detail. Yang pertama, saya ucapkan selamat malam dan selamat datang Gempita Lovers di acara pada malam hari ini. Ya, ini dia produk yang menjadi unggulan kita ya, teman-teman semua. Ini adalah produk dari branded Gempita yang berupa Beauty Soft and Feel of Mask. Jadi ini adalah salah satu produk kecantikan ya. Di sini kita punya produk berbentuk sabun. Jadi ini sabun yang bisa dipakai ke seluruh tubuh, juga bisa digunakan di area wajah, ya. Kemudian ini juga ada satu produk lagi yang berupa masker wajah. Nah, di sini nanti akan saya bahas mengenai sabun dan masker wajah itu sendiri. Kita tahu bahwa Gempita Beauty Soft ini merupakan salah satu produk yang menerapkan prinsip 5 in 1 ya. Teman-teman semua, Gempita Lovers tahu bahwa kandungannya ini begitu luar biasa. Di sini ada DNA salmon ya. Kemudian di sini ada snail extract. Di sini mungkin ada yang misalnya sedikit kurang memahami snail extract ini apa ya, bekicotnya bagian apanya. Ini lendirnya ya. Ini lendirnya yang kita pakai ya. Karena di masa lalu lendir ini juga sering digunakan sebagai produk kecantikan. Bahkan kalau di tradisional kita, ini lebih banyak digunakan sebagai obat luka. Ya, sebelum kita mengenal betadin tentunya ya dulu. Kemudian ada centella ekstrak, ini adalah ekstrak dari daun pegagan. Kemudian ya ada niacinamide, ya. Di sini juga produk-produk yang bisa membuat kulit kita menjadi bercahaya dan glowing, ya. Di sini juga ada asam kojic, ya. Dan nanti akan saya coba bahas satu persatu mengenai ya, komposisi dari bahan-bahan yang digunakan pada sabun kecantikan dan masker ini. Ya, sebelum saya melangkah, Gempita Lovers, di sini saya sudah ngecek dulu nih keamanannya. Ya, jangan-jangan nanti ada yang bertanya, aman nggak Pak nih? Aman nggak produk ini dipakai untuk semua jenis kulit? Oke, di sini saya sudah melakukan cek and recheck. Ya, Gempita Lovers semuanya. Nah, di sini saya sudah melakukan cek ke Badan POM secara online. Artinya, semua produk yang terregister di Badan POM dipastikan aman. Gempita Lovers bisa lihat di sini. Nah, ini ada nomor registrasinya. Untuk Beauty Soft-nya terregistrasi dengan nomor NA 18221208680. Ini baru terbit, belum ada berapa bulan Bapak Gempita Lovers ya. Ini tanggal 19 Desember tahun 2022. Ini baru kemarin ya terregisternya ya. Ini luar biasa sekali. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana untuk memastikan bahwa produk ini aman atau tidak. Sepakat ya? Jadi produk kita ini termasuk aman. Kita lihat satu lagi. Nah, ini untuk register untuk maskernya ya, Peel of Mask. Nah, ini juga sama. Ya, ini lebih duluan yang tadi. Ini terregisternya tanggal 27 Desember tahun 2022. Jadi, Gempita Lovers, kita punya produk yang terjamin keamanannya. Jadi nanti Gempita Lovers, apapun produknya, sebetulnya kalau kita mau tahu aman atau tidak, nanti bisa kita lihat di cek produk Badan POM secara online. Caranya nanti tinggal masukkan saja nomor registrasi dari produknya. Atau bisa juga nanti di produknya tersebut ada barcode-nya, bisa di-scan di situ ya, bahwa produk tersebut nanti terregister di Badan POM. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kita tahu tadi bahwa produk untuk masker dan sabun kecantikan atau Beauty Soft ini ya kita mengandung 5 ya.
ada 5 bahan utama yang kita gunakan. Yang pertama, ini ada asam kojic, ya. Kemudian yang kedua ada DNA salmon. Yang ketiga ada snail extract. Tadi sudah saya sampaikan ini adalah lendir bekicot. Dan juga ada centella extract. Serta yang terakhir ada niacinamide. Nah, mungkin Gempita lovers sudah sering baca ini ya. Nah, di sini ternyata ini dipercaya untuk mencerahkan kulit sekaligus menghilangkan tanda-tanda hiperpigmentasi dan warna kulit tidak merata seperti bintik penuaan, lingkaran gelap di bawah mata, flek hitam di kulit, serta bekas luka dan bekas jerawat yang menggelap. Ini salah satu contohnya bahwa asam kojic memiliki efek yang luar biasa untuk kulit kita, ya. Begitu juga dengan DNA salmon, ini dipercaya untuk meningkatkan produksi kolagen. Apa itu kolagen? Nah, ini adalah zat yang berfungsi untuk mengenyalkan kulit, ya. Jadi kalau kulit kita kenyal ini bagus sekali ya. Dan dia juga membantu meregenerasi. Jadi cepat sekali ini regenerasinya ya, sehari semalam itu ya. Jadi dia nanti akan regenerasi. Kemudian untuk snail extract ya, ini dipercaya dapat menjaga kelembaban, kemudian menjaga kekenyalan kulit dan mencegah munculnya jerawat. Kemudian di sini ada centella atau daun pegagan. Nah, ini untuk melawan jerawat karena ternyata nanti saya akan bahas daun centella ini mengandung antibakteri ya. Kemudian ada anti-aging, anti penuaan dini, kemudian di sini juga mampu melembabkan kulit serta ini dia memberikan rasa sejuk ya. Kemudian yang terakhir ada niacinamide. Nah, ini dipercaya untuk mengurangi produksi minyak berlebih. Nah, kadangkala pada usia remaja biasanya ya minyaknya berlebih seiring dengan perkembangan masa pubertasnya gitu. Kemudian dia juga mencegah penyuaian dini, menyamarkan kerutan dan garis-garis halus yang ada di kulit. Nah, ini semua khasiat ini tercantum dalam produk yang ada di kita. Mari kita cek ya. Kita cek apakah benar apa yang disampaikan di produk kita ini sesuai dengan kenyataannya. Sebelum ke sana, Gempita lovers harus tahu dulu kenapa di zaman sekarang ya kulit kita ini, khususnya kulit ya secara umum tubuh kita ini banyak sekali terpapar oleh radikal bebas. Mungkin Gempita lovers menanyakan apa sih radikal bebas? Nah, radikal bebas ini apa? Zat atau suatu senyawa di mana zat ini kalau masuk dan paparannya terlalu sering ke dalam tubuh kita, maka dia akan menyebabkan terjadinya kerusakan sel. Akhirnya apa? Ketika terjadi kerusakan sel, maka dia akan menyebabkan terjadinya penyakit kronis. Apa itu penyakit kronis? Penyakit yang prosesnya panjang, sulit disembuhkan. Sebagai contoh, kanker, ya, atau penyakit-penyakit zaman sekarang, hipertensi, ginjal, ya, gangguan pada ginjal, gangguan pada jantung. Apa saja sumber radikal bebas? Ini yang pertama ada sinar matahari. Rekan-rekan Gempita lovers, sinar matahari kita ini sebetulnya baik atau enggak sih buat tubuh kita? Ada yang baik, ada yang enggak. Kenapa? Karena di cahaya sinar matahari terdapat 3 UV. Nah, Gempita lovers boleh catat. Ada UVA, ada UVB, dan ada UVC. Yang UVA ini adalah sinar matahari yang terjadi pada saat kita matahari mulai terbit. Nah, ini biasanya dari mulai terbit matahari sampai kurang lebih jam 9 pagi. Ini sangat baik untuk UVA ini. Baiknya untuk apa? Untuk proses ya, pembentukan vitamin D, ya, pembentukan tulang, dan juga dapat meninggalkan sistem kekebalan tubuh. Tapi hati-hati, Gempita lovers, di atas jam 10 sampai kurang lebih jam 2 muncullah UVB. Ini yang berbahaya. Jika terlalu sering terkena UVB ini, bisa jadi kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya kanker kulit. Nah, ini yang harus dijaga. Disinilah kita memerlukan satu produk yang dapat melindungi kulit kita dari pengaruh UVB. Selanjutnya ada UVC. Jangan khawatir, untuk UVC itu masih tertahan di luar bumi kita. Oleh siapa? Oleh atmosfer bumi. Ya. Jadi kalau atmosfer bumi kita masih ada, UVC nggak akan sampai.
Kalau UVC sampai ke kita, saya tidak dapat membayangkan apa efeknya buat makhluk hidup yang ada di dunia ini. Tuh ya. Kemudian di sini juga ada polusi. Ini sudah jelas ya, Gempita Lovers. Sekarang khususnya di kota besar mungkin ya, sekarang tingkat polutannya sudah sangat tinggi sehingga banyak sekali ya dari kita terpapar oleh polutan. Kemudian ada apa lagi? Radioterapi. Ya mungkin ini lebih ke arah sinar radioterapi ya. Jadi sinar radiasi ini ya. Mungkin pada HP juga beberapa ada ya gitu. Tapi paparannya sebisa mungkin tidak terlalu sering ya. Kemudian ada juga asap rokok. Nah, ini yang sangat berbahaya. Makanya di sini ya warning buat teman-teman yang merokok, hati-hati. Resiko teman-teman yang tidak merokok lebih besar dibanding teman-teman yang perokok sebesar 1,6 kali. Nah, jadi di sini hati-hati ya. Untuk yang perokok, kalau mau merokok jangan dekat-dekat sama orang-orang yang tidak merokok. Kasihan, karena mereka 1,6 kali lebih beresiko dibanding mereka yang merokok. Kemudian juga ada metabolisme, ini mungkin lebih ke arah diabetes ya, penyakit gula karena makanan yang kita makan ya, junk food, kemudian minuman-minuman yang bersoda ya, kemudian juga yang terlalu tinggi gula, dan yang terakhir nah ini inflamasi. Nah, cara yang paling mudah ini biasanya mencontohkan ini adalah jerawat. Jerawat dari mana munculnya? Jerawat munculnya akibat kulit kita kotor ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara supaya kulit kita selalu bersih dan kotoran-kotoran yang tersimpan atau terpapar di wajah kita terangkat dengan baik. Oke, saya lanjutkan ya. Mungkin kalau Gempita Lovers melihat gambar ini terlalu pusing ya. Bahasanya bahasa Inggris lagi. Tenang, saya akan sampaikan lebih sederhana lagi. Nah, sebetulnya kalau kita mengambil satu teori yang paling mudah dipahami, ketika tubuh kita terpapar radikal bebas, seperti buah tomat ini, dari yang tadinya segar, dia lama-lama akan mengkerut hingga akhirnya akan rusak. Begitu juga halnya dengan kulit kita. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa ternyata kulit kita terlalu sering terpapar oleh radikal bebas. Nah, ini mungkin lebih mudah dipahami dibanding yang tadi, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini dia produk yang ada di produk kita ya. Salah satu kandungannya ada asam kojik. Nah, mari kita lihat. Tadi khasiat di depan juga sangat banyak. Nah, ini ternyata asam kojik mampu. Nah, coba Gempita Lovers diperhatikan. Mampu memblokir aktivasi sinar UV. Nah, ya. Jadi, akibat kalau kita sering terpapar oleh sinar UV, khususnya yang UVB, itu dapat menyebabkan timbulnya melanin. Nah, ini loh yang disebut bintik-bintik hitam pada wajah, atau beberapa orang sering menyebutnya dengan tanda-tanda penuaan. Nah, kalau ada tanda-tanda hitam, kadang wajah kita terlihat kusam ya. Gitu. Apalagi efek yang lainnya atau khasiat yang lainnya. Yang kedua, ternyata dia berefek antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah zat atau senyawa yang dapat mencegah dan memperbaiki sel yang telah rusak akibat paparan radikal bebas. Jadi dia nanti fungsinya meregenerasi. Sama halnya seperti masker kita. Masker kita ini salah satu fungsinya ini ternyata untuk ya melakukan atau menangkis radikal bebas yang dapat merusak kulit. Yang ketiga, nah ini ya, tadi seperti yang saya sampaikan, ini juga bisa untuk mengobati jerawat karena ternyata asam kojik memiliki sifat anti radang ya di dalamnya. Kemudian yang keempat, nah ini bisa mencerahkan kulit. Karena sifatnya yang unik, ini asam kojik ini berfungsi untuk mencerahkan wajah. Tahukah Bapak Ibu, rekan-rekan Gempita Lovers, ternyata asam kojik ini adalah alternatif terbaik ya selain hidrokinon. Pernah dengar hidrokinon ya? Yang selama ini digunakan sebagai pemutih, asam kojiklah sekarang yang lebih aman dibandingkan hidrokinon. Boleh dicatat ya, Gempita Lovers. Saya lanjutkan. Ini yang kedua ada ekstrak daun pegagan atau Centella asiatica dalam bahasa Latinnya.
Apa fungsinya? Nah, yang pertama ini anti penuaan dini. Kenapa dia bisa menyebabkan atau berefek mencegah penuaan dini? Ternyata dia mengandung suatu zat dalam dunia farmasi disebut flavonoid, ya. Kandungan aktifnya disebut madekasosid. Nah, ini ternyata anti aging. Nah, jadi ini bisa mencegah terjadinya penuaan dini. Kita lihat yang kedua. Oh, ternyata dia juga mampu menenangkan kulit, ya. Nah, ternyata karena kandungan flavonoid yang lainnya yaitu acetocosaid, ya. Ini juga ternyata mampu. Nah, ini yang paling penting, ya, mengatasi kulit yang sensitif, radang atau iritasi. Nah, kemarin saya juga sempat melakukan skin test terhadap produk kita, ya, untuk yang beauty soap dan masker, ya. Ternyata saya sudah cek bahwa saya lakukan skin test, saya tidak ada masalah dengan alergi. Jadi sejauh ini aman-aman saja, ya, untuk obat ini tidak menyebabkan hipersensitif pada diri saya. Yang ketiga, nah ini mengatasi gangguan pada kulit. Nah, ternyata daun pegagan juga bisa sebagai obat untuk eksim. Ini eksim bandel juga, ya. Kemudian jerawat, psoriasis, ya, pada pembuluh darah, atau bahkan untuk stretch mark, ya. Ini stretch mark ini kayak semacam singkayo mungkin kalau di bahasa saya, ya, kayak lemak-lemak yang melipat gitu, ya, kecil-kecil seperti garis putih itu, ya. Kemudian yang keempat apalagi? Nah, ini pelembab. Ternyata daun pegagan juga dia berfungsi sebagai pelembab. Ya, dia nanti kulitnya terhidrasi, ternutrisi. Jadi ini daun pegagan juga termasuk nutrisinya kulit kita ini, ya, sangat bagus sekali ternyata. Oke, kita lanjut, ya. Niacinamide. Nah, ini, ya, ternyata niacinamide juga bisa ini untuk mengatasi jerawat, bahkan jerawat parah jenis pustula. Apa itu pustula? Jerawat yang ada nanahnya, rekan-rekan semua, Gempita lovers. Atau papula. Nah, kalau papula ini jerawat yang bentuknya seperti bentol-bentol kecil tapi tidak ada nanahnya, biasanya berwarna merah ini, ya. Niacinamide ini bisa ini untuk mengatasi jerawat. Terus apa lagi? Oh, dia juga antioksidan karena dia mampu memiliki efek, ya, untuk memperbaiki kerusakan sel, sama halnya dengan asam kojik tadi. Berarti efeknya menjadi sinergisme atau saling menguatkan. Kemudian yang ketiga, nah ini juga, ya, niacinamide ini dapat mengurangi noda hitam bekas jerawat, luka bopeng ini biasanya, ya, kalau pada jerawat yang dipecahkan. Nah, saran dari saya kalau ada jerawat jangan dimainin pakai tangan, ya, apalagi dipencet-pencet pakai kuku, ya. Itu bisa menyebabkan luka bopeng, ya, dan itu agak sulit sebetulnya, ya. Penyembuhannya cukup lama kalau sudah dimainin seperti itu, ya. Nah, jadi kalau jerawat nanti kita lakukan perawatan, ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang saya alami ini, ya. Niacinamide ini mampu menghaluskan kulit. Ketika saya pakai masker ini dan sabunnya, saya coba pegang, kulit saya terasa halus sekali, ya. Udah halus, glowing lagi, kenceng lagi. Pokoknya testimoni saya luar biasa produk ini, ya, bahwa produk ini sangat recommended. Kita lanjut. Nah, ini yang mungkin kemarin ada sedikit miskomunikasi, ya. Ada yang khawatir katanya yang dipakai daging bekicotnya. Bukan, ya, Gempita lovers. Yang kita pakai lendirnya, ya, bukan dagingnya. Kalau dagingnya belum sampai ke sana kita, ya. Karena lendirnya dulu kita yang pakai, karena memang lendirnya yang banyak berkhasiat. Kenapa sih kok lendir bekicot dipakai? Nah, ini karena dia mengandung asam hyaluronat. Nah, ini sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satunya apa? Ini untuk menjaga kekenyalan kulit. Nah, ini nih yang penting, kenyal kulit nih, ya. Nah, lendir sipit mengandung kadar antioksidan yang tinggi, ya, sehingga dia mampu meningkatkan produksi kolagen. Ini tidak perlu, ya, rekan-rekan Gempita lovers untuk membeli lagi produk kolagen, ini sudah ada ini, bahkan ini alami. Nanti kita akan dapatkan setelah menggunakan produk kita, kolagen kita akan meningkat nanti produksinya, ya. Gitu. Apalagi yang kedua, ini ada antioksidan, ya. Ini juga menunjukkan ternyata lendir bekicot pun mampu, ya, untuk mengatasi dan mencegah jerawat karena dia memiliki sifat antibakteri. Karena penyebab jerawat itu sendiri adalah bakteri, namanya apa? Propionibacterium acne. Nah, makanya sering disebut anti acne lendir bekicot juga, ya. Kemudian apa lagi?
Ini dia, ini ya, mengurangi kerutan di wajah. Ini yang paling penting nih. Ya, sekarang kita mencari produk-produk yang dapat mengencangkan kulit. Saya sudah membuktikan kencang kulit setelah pakai ini ya. Apalagi? Nah, ini sama halnya dengan niacinamide ya. Dia juga mampu melembabkan dan menghaluskan kulit berkat kandungan asam hyaluronatnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, ikan kita ini kalau salmon mungkin bukan ikan asli Indonesia, tapi ternyata dalam dunia kecantikan sekarang salmon ya sudah mulai dipakai khususnya DNA-nya. Karena sifatnya dia yang luar biasa. Pertama dia sebagai anti-aging. Nah, ini ya. Dia DNA salmon mampu memperbaiki struktur jaringan kulit dan meregenerasi sel-sel kulit yang lama dengan yang baru. Ya. Itu yang pertama, yang kedua, nah ini juga sama nih saling menguatkan, ya. Ternyata ini DNA salmon mampu menahan UVB sebesar 90%. Rekan-rekan Gempita Lovers nggak perlu lagi pakai ini mungkin ya, nggak perlu lagi pakai tabir surya ya, karena ini sudah ada nih dalam produk masker kita ya. Kalau untuk UVA karena UVA nggak terlalu berbahaya ya, apalagi itu dibutuhkan 3, ini juga mampu ditahan sebesar 20% saja, tidak banyak ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini juga ya, karena salmon termasuk ikan protein tinggi, dia mampu mempercepat penyembuhan luka. Jadi dia sinergisme dengan tadi ya untuk menghilangkan luka bekas jerawat. Jadi mempercepat nih ya, dia nanti meningkatkan pembentukan pembuluh darah sehingga darahnya menjadi lancar ke kulit kita ini. Ini luar biasa sekali DNA salmon ya. Yang terakhir apa? Nah, ini melembabkan dan mencerahkan kulit. Luar biasa, dari awal tadi saya sampaikan sudah ada satu produk, satu komposisi mengandung yang mampu mencerahkan kulit. Terus ya, ini efeknya sinergisme, saling menguatkan. Nanti akan saya tunjukkan di akhir presentasi ini ya bagaimana perubahan hidung saya ya, karena saya foto sengaja hidung saya karena hidung saya tadinya sering berkomedo ya, sering kusam. Nanti saya lihatkan ya. Oke. Gempita Lovers, hanya dengan 5-in-1, karena saya juga pernah mendengar ada yang sampai 11 komposisi. Cukup dengan 5-in-1, kita dapat merasakan khasiat yang begitu luar biasa. Mau bukti? Mari kita lihat. Nah, Gempita Lovers, ini jangan kaget ya kalau nanti pada saat menggunakan masker, ini ada muncul bintik-bintik putih begini. Apa ya ini? Ini ternyata adalah sisa residu. Apa itu residu? Itu biasanya bahan kimia yang sering dipakai pada kosmetik. Nah, ini terangkat ini ternyata Gempita Lovers ya. Di sini, ini kalau banyak begini, ini yang memakainya mungkin sering menggunakan produk-produk kosmetik berbahan kimia ini. Jadi banyak sekali sisanya. Ya, belum lagi nanti yang terangkat bisa jadi ada juga debu, kotoran, ya. Ini semuanya terangkat, ya. Nah, ini salah satu testimoni. Jadi ini setelah pemakaian langsung seperti ini, ya. Karena nanti sekedar informasi buat Gempita Lovers yang belum mendapatkan produknya atau belum pernah membuka produknya, ini langsung dipakai ya, tidak perlu lagi dicampur dengan air. Ini sudah dalam bentuk seperti gel di sini. Tinggal diaplikasikan ke hidung, ke kulit atau ke wajah, nanti ditunggu 10-15 menit. Tapi saran saya nanti pastikan sampai kering ya. Tapi jangan terlalu lama juga ya. Sampai 1 jam ya, kasihan juga kulitnya ya. Nanti rekan-rekan Gempita Lovers tidak bisa kemana-mana kalau terlalu lama. Ya, ini saya sarankan sampai kering. Kenapa? Karena kalau sudah kering, ini nanti dikelupasnya mudah dan semuanya akan terangkat. Ini ya triknya ya. Nanti ini yang harus Gempita Lovers perhatikan. Jadi ini jangan kaget nih kalau ada butiran-butiran pasir putih seperti ini. Wah, jangan-jangan saya alergi. Kalau alergi bukan berwarna putih ya, alergi itu berwarna merah. Biasanya bentol-bentol atau beruntusan biasanya. Kalau ini nanti hilang, ini diangkat semua ya. Ini testimoninya ya. Itu oke. Nah, ini saya kemarin menggunakan produk ini, saya pakai, saya aplikasikan. Tapi saya karena mungkin saya bersih ya, sering cuci muka juga. Nah, jadi saya ini tidak banyak nih residu kimia. Tapi saya juga muncul ini rekan-rekan Gempita Lovers. Di sini ada saya nih. 1, 2, 3, 4 ya, sekitar 5 atau 6 ini.
ya. Ini menandakan bahwa ternyata kulit saya pun masih ada kotor-kotornya ini, ya. Nah, bersyukur nanti kemarin saya sudah angkat ini semua ya. Hasilnya, jeng jeng, lihat hidung saya. Hidung saya langsung bersih, glowing pula, bercahaya pula, halus pula. Gembita Lovers, apalagi yang bisa ditawarkan oleh produk ini? Ini menurut saya sudah sempurna sekali. Oke? Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada product knowledge pada malam hari ini adalah jangan ragu menggunakan produk ini. Saya jamin keamanan, khasiat, dan jelas biayanya terjangkau. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Hendri ya. Ini keren. Gimana teman-teman? Luar biasa ya? Luar biasa. Keren ya. Yang tadi menyaksikan dari awal sampai akhir ya, penjelasan dari Pak Hendri mengenai produk kita ini keren banget sebenarnya ya. Ini dasar banget. Ya, nah, kira-kira yang merasa teman-teman mendapatkan pengetahuan baru ya, atau mendapatkan banyak ilmu dari apa yang dijelaskan oleh narasumber kita, boleh ketik angka 5. Yo, biar kelihatan. Ketik angka 5, wow mantap. Buset, ada yang 5 sampai 10 kali. Ya, set keren ya. Oke, keren. Nah, teman-teman, kita sudah berada di sebuah perusahaan di mana memiliki sebuah produk yang sangat luar biasa, dan tadi Pak Hendrik menjelaskan dengan sangat detail ya teman-teman ya. Dan beliau ini bukan cuma sekedar sebagai trainer produk kita ya, bukan, tapi betul-betul beliau pakai dan beliau tunjukkan betul tadi beliau memakai after dan before-nya ya, betul-betul beliau juga merasakan manfaat dari produk kita. Jadi bukan sekedar teori ya, betul-betul beliau merasakan bahwa produk kita betul-betul keren banget. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi betul-betul berdasarkan bukti teman-teman dari apa yang sudah beliau rasakan ketika memakai produk Gembita. Nah, mungkin di sesi terakhir ini kita kasih beberapa kesempatan ya Pak Hendrik ya, buat teman-teman yang memang mau bertanya ya. Dan kita buat rules untuk di awal ini kita kasih 3 kesempatan dulu teman-teman yang mau bertanya. Jadi yang mau bertanya boleh angkat tangan ya, raise hand dulu kan bisa kelihatan nanti ya, nanti bisa di open mic. Nanti kita buka 3 sesi dulu pertanyaan. Sesi pertama ini kita buka 3 pertanyaan dulu ya, biar nggak terlalu banyak. Nanti kita buka lagi di sesi kedua. Nah, kalau teman-teman misalnya agak sedikit malu mau nanya lewat open cam, teman-teman bisa ketik aja di pesannya atau di message ya. Nanti mudah-mudahan kebaca sama saya tanyakan langsung dengan Pak Hendrik ya. Boleh kita langsung saja ke sesi pertama, teman-teman. Ya, kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ini ada yang pertama ada siapa nih? Bu Nurwanti Kuningan. Ya, Bu Nurwanti Kuningan boleh di unmute, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak, ini produknya untuk sabun sama maskernya tuh kalau untuk sabun dulu deh ya. Untuk sabun bisa buat anak-anak. Oke, terus? Kalau misalnya bisa dari usia berapa kayak gitu Pak? Oke. Itu pertanyaannya ya Bu. Oke. Ya. Siap. Silakan Pak Hendrik, langsung saja mungkin. Oke, terima kasih Ibu Nurwanti ya. Ibu Nurwanti, mohon maaf saya tidak bisa melihat wajahnya ya, tapi tidak apa, yang penting suaranya ada ya. Baik, Ibu Nurwanti, jadi ini karena memang ini produk kita ini all type skin ya, jadi semua kulit boleh. Nah, untuk anak-anak sendiri, saya kira ini kalau saran dari saya, kalau ini anak-anak dalam tanda kutip ya, Bu Nurwanti, jadi kita kalau misalkan dalam kategori anak-anak, kita ambil misalkan usianya di bawah 12 tahun. Ya mungkin saya kira untuk anak-anak istilahnya tidak perlu dulu pakai kecantikan Bu ya, kasihan karena misalkan kulitnya masih dalam tahap perkembangan. Jadi ini ya saya sarankan untuk yang di bawah 12 tahun ya tidak pakai dulu gitu ya. Tapi kalau untuk remaja, karena remaja ini sudah masuk masa pubertas,
di mana masa pubertas ini nanti ditandai dengan banyaknya kelenjar minyak, ya, sehingga nanti akhirnya dia berjerawat, kusam, itu boleh, ya. Hanya saja nanti saya kasih trik, caranya dengan ya memberikan skin test dulu, Bu. Caranya gimana? Ya silahkan nanti pakai dulu ke kulit tangan, lihat, ya 5 menit, 10 menit. Kalau tidak ada kemerahan, berarti tidak ada masalah. Karena kulit-kulit anak-anak khususnya remaja ini biasanya karena masih dalam tahap perkembangan, kadangkala ada beberapa yang hipersensitif. Nah, begitu Bu Nurwanti. Masih ada? Iya, Oke, enggak, soalnya Nurwanti ya. kemarin tuh anak saya kan suka lihat saya cuci muka pakai sabun itu, terus dia Ya. pengen pakai, kan dia baru 2,5 tahun, tapi dia pakainya seluruh badan tuh, Pak. Oke, 2,5 tahun ya, karena ngelihat Iya. ibunya ya. Oke, bisa Bu ya. Ya, jadi ini produk bukan untuk sebatas apa ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa produk ini sudah dijamin keamanannya. Jadi memang produk ini ya, sebetulnya tadi sudah saya sampaikan all type skin. Berarti semua tipe kulit kita itu bisa dipakai, ya, termasuk buat anak-anak. Jadi selama nanti pemakaian dengan anak-anak tidak ada masalah, lanjutkan saja Bu. Ya mungkin melihat ibunya glowing mungkin Bu ya. Jadi anaknya tertarik juga melihat ibunya jadi berubah jadi glowing ya. Jadi cantik Bu ya. Mungkin begitu Ibu? Iya, Oke. Pak. Terima Oke. kasih Ya, atas jawabannya. sama-sama. Sama, Bu. Ya, mudah-mudahan mewakili pertanyaan teman-teman yang lain juga ya. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini Pak Hendrik ada yang mau nanya di pesan. Bahan aktif dari sabun dan masker ini kan sama, Pak. Nah, Ya. bedanya antara masker sama sabun ini apa kira-kira? Itu pertanyaan pertama. Oke. Langsung aja ya, Pak. Kalau untuk sabun itu aplikasinya kita pakai pada saat kita sedang mandi ya. Ini diusahakan saat kita mandi ya. Khususnya yang sore ini, yang sore ya. Ini yang sore. Kalau masker, nah ini kalau saya masker disarankan tidak tiap hari. Kenapa? Kan tadi kulitnya regenerasi ya. Jadi kalau terlalu tiap hari nanti terlalu dipacu ya. Jadi disarankan seminggu 2 kali saja untuk masker. Nah, kalau sabun boleh. Nah, jadi ini dua produk ini ya khasiatnya atau fungsinya berbeda. Maksudnya berbeda adalah ketika kita menggunakan produk sabunnya, nah berarti ini kita pakai rutin sama halnya seperti kita mandi. Oke? Tapi kalau masker, nah kita kasih jarak. Yaitu antara 2 sampai 3 kali per minggu. Karena tadi juga saya baca di kolom chatting ya, ada yang mengeluh katanya sakit saat dikelupas. Ini triknya ya, tidak boleh langsung dikelupas Bapak Ibu ya, sakit. Karena apa? Karena ini seperti topeng nanti bentuknya ya. Dikelupasnya pelan-pelan. Nah, sama halnya seperti kita mau mengelupas komedonya. Jangan kayak semacam apa ya? Kalau saya analogikan kayak semacam selotip ke kulit digituin langsung sakit ya. Pelan-pelan saja, sedikit-sedikit, itu nanti akan terlihat terkelupasnya. Ya, jadi gitu Pak ya. Untuk sabun itu rutin ketika kita mandi. Khususnya, kenapa saya bilang khususnya sore? Karena kalau sore biasanya kita kondisi tubuhnya sangat kotor. Beraktivitas seharian. Ya, kalau masker, nah ini kita pakai setidaknya 2-3 kali per minggu. Itu mungkin Pak. Ya, Pak Hendrik mungkin ada tambahan. Ini banyak teman-teman yang nanya, kan beberapa di antara kita banyak yang mengalami kulit sensitif. Nah, kira-kira kalau pakai masker kita ini seperti apa? Apakah aman atau seperti apa, Pak, kira-kira? Atau perlu treatment khusus caranya? Ya, untuk masalah tadi seperti yang sudah saya sampaikan mengenai hipersensitif ya, karena tidak semua orang memiliki hipersensitif yang sama, ada beberapa yang sangat sensitif Pak ya. Makanya untuk teman-teman yang memiliki riwayat hipersensitif, ini saya sarankan untuk melakukan skin test. Nah, caranya nanti si produknya diketanganin dulu ya sebelum ke wajah. Oles, ambil sampel, oles ke sini, tunggu 5-15 menit. Ya, 15 menit. Nah, setelah itu ditunggu apakah terjadi kemerahan atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak terjadi kemerahan, berarti dia tahan dengan sensitivitas itu. Karena misalkan belum yakin, boleh sampai 1 jam ditunggu merah atau enggak. Karena biasanya reaksi hipersensitif itu ada yang cepat,
ada yang lambat, ada yang sangat lambat. Bahkan dia mungkin hipersensitifnya setelah berbulan-bulan pakai baru hipersensitif. Ada yang seperti itu. Karena memang produk kulit kita ini tidak sama untuk hipersensitif ini karena dari riwayat alergi biasanya, Pak. Gitu ya. Jadi caranya skin test aja dulu. Ambil sampel seperti yang saya lakukan kemarin, tempel di sini, tunggu 5 menit, 10 menit, kalau tidak merah itu aman. Belum yakin, boleh sampai 1 jam. Nggak merah, dipastikan aman. Gitu Bapak? Oke, thank you Pak Hendrik. Teman-teman mudah-mudahan terbantu dengan jawaban tadi ya, karena ini ada beberapa pertanyaan yang intinya sama, masalah kulit sensitif. Ya, jadi langkah yang paling bijak, teman-teman tes dulu kulitnya, seperti yang disampaikan Pak Hendrik tadi ya. Nah, kita coba pertanyaan kedua ini Pak, untuk yang raise hand ya, untuk angkat tangan. Ibu Rizka boleh? Boleh, Bu Rizka silakan. Marcelina. Open mic, silakan. Selamat malam, Pak. Ya, malam Bu Rizka. Maaf nggak bisa buka kamera, kameranya lagi rusak. Oh iya, nggak apa-apa. Ini Pak, ada kasus ini, salah satu mitra saya, setelah pakai sabun dan masker, itu seperti tergelupas gitu Pak, bagian dagunya. Itu apa termasuk pada hipersensitif juga itu? Nggak ada gambarnya Bu ya? Oh, ada sih, tapi sekarang udah sembuh, baru difotokannya. Masih gitu ada ya. bekasnya menghitam di bawah dagu sama di bawah bibir itu loh, Pak. Oh iya. Oke, mungkin kalau ada gambarnya bisa saya analisis ya Bu ya. Tapi kalau mengelupas itu bukan alergi biasanya ya, mungkin karena dia menariknya terlalu kencang biasanya Bu. Karena saya juga kemarin merasakan kalau tariknya terlalu kencang emang agak sakit Bu. Makanya tadi saya sarankan ditariknya pelan-pelan gitu ya. Nah, itu kayaknya bisa jadi karena kulitnya agak tipis juga biasanya itu kalau sampai terkelupas ya. Dia mengaku kalau penarikannya hati-hati, apalagi yang masker yang kena rambut itu dia kelupasin pakai air itu loh Pak. Tetap aja tergelopek gitu katanya. Kalau ada gambarnya boleh dikirim ke saya langsung Bu ya, nanti saya analisis Bu ya. Oke Pak. Iya. Itu ada juga yang pemakaian pertama dia ngerasakan panas itu gimana itu Pak? Nah, itu termasuk yang hipersensitif, Ibu. Tapi setelah itu kemerahan nggak? Enggak kayaknya. Nah, itu di awal saja. Sudah pakai berapa kali? 1 kali saja atau udah kedua kalinya? Masih 1 kali. Oh, masih 1 kali. Nanti coba yang kedua, ketiga. Bisa jadi itu adaptasi kulit, Bu, untuk menerima produk yang baru biasanya. Maksudnya produk yang baru ini yang keterima kulitnya. Kadang dia ada yang beradaptasi terlebih dahulu. Katanya merah dan gatal sampai pagi katanya. Nah, ini Ya semalam pakai. sensitif Bu ya. Belum di skin test mungkin tadi ya? Oh, belum, langsung pakai dia malam Oh itu, ya, Pak. nanti saya sarankan skin test dulu Bu ya. Oh, Sebelum pakai di skin test aja dulu karena yang namanya alergi karena itu ada dalam diri beberapa orang ya. Jadi memang kita tidak bisa kita tidak bisa hindari, akan selalu ada yang seperti itu ya. Ya mungkin persentasenya tidak banyak, tapi nanti ada beberapa yang hipersensitif itu. Ya, jadi itu tadi caranya skin test Bu ya. Skin test saja dulu ya seperti yang saya ajarkan tadi ya Bu, ambil produk di sini. Nah, di kulit ini aja. Oke, Karena Pak. ini sudah mewakili ya. Oke, gitu Bu. Oke, Apa Pak. lagi? Terima kasih, Pak. Oh iya, sama-sama Bu. Satu lagi Pak. Oh iya, boleh. Itu kadang ada juga kan sabun Gempita kita itu kan agak wangi gitu Pak. Apa nggak apa-apa itu produk kosmetik tapi ada aroma parfumnya begitu? Itu hanya korigen saja Bu ya. Itu bahan tambahan yang berfungsi untuk menambah aroma saja. Wanginya juga sejauh ini mengganggu nggak Bu wanginya? Kalau saya pribadi pernah pakai, saya rasa itu malah lebih bagus karena wangi sekali Bu. Beberapa itu hanya korigen saja. Konsumen saya ada yang mengeluhkan wangi. Ini kan katanya ini kan bukan parfum katanya. Ya mungkin karena analoginya seperti parfum ya Bu. Memang saya juga akui wangi sekali Bu itu. Tapi karena di sini mungkin kenapa ada korigen odorisnya ya, penambah aroma. Karena tadi ya Bu penggunaan
lendir bekicot mungkin ada beberapa yang dengan baunya kurang begitu suka, sehingga ditambahkanlah ya. Sama seperti warnanya, saya lupa ya, belum sampaikan mengenai warna ya. Warna masker itu kan pink ya. Iya, pink. Kata ada juga konsumen saya nanya nggak nyambung apa kandungannya, kok bisa Gempita ini dikasih warna pink katanya. Apa nggak apa-apa ini produk Oke. kecantikan dikasih pewarna katanya, Pak. Nah, oke, saya sampaikan Ibu ya, pewarnanya namanya karmin. Ibu boleh googling, karmin itu termasuk pewarna alami bukan sintetik. Saya pastikan aman Bu ya. Oke, Pak. Namanya karmin, kodenya Carmen. saya lupa CI berapa di komposisinya ada, CI nomor berapa gitu Bu ke belakangnya. Itu kode itu karmin ya. Jadi itu pewarna alami dan itu aman. Ya. Oke, Pak. Oke. Oke. Siap Bu, diduplikasi. Ibu, Makasih ya, Pak, senang jawabannya. bertemu dengan Ibu ya. Oke, Bu Rizka, thank you atas pertanyaannya. Nah, Makasih, semoga Pak. pertanyaan beberapa teman-teman ini juga mungkin mewakili teman-teman yang lain yang juga mungkin pertanyaannya sama, gitu ya, Pak Hendrik ya. Oke, sebelum ke penanya selanjutnya ini dari message saya coba bacakan untuk ibu hamil, Pak. Kira-kira aman nggak sama menyusui produk kita? Sama ibu hamil dan menyusui ya. Nah, ini pada ibu hamil dan menyusui biasanya kan timbul jerawat ya karena terjadi peningkatan hormon estrogen. Nah, ini biasanya nanti bisa dikatakan gali lubang tutup lubang. Artinya nanti pakai masker muncul lagi, pakai masker muncul lagi karena ini pengaruh hormon, tidak bisa kita halangi ya pada ibu hamil ini. Sejauh ini ya, ini aman karena pemakaiannya luar ya, tidak masuk ke dalam tubuh sistemik. Jadi ini aman ya. Namun sekali lagi tetap harus dilakukan skin test karena sekali lagi ada beberapa yang memang ya hipersensitif terhadap beberapa zat tertentu. Tapi kalau untuk yang ibu hamil ini dalam tanda kutip ya Bapak, tadi seperti yang saya bilang ada hormon di tubuhnya, jadi ini bisa gali lubang tutup lubang. Maksud saya jerawat sembuh muncul lagi, jerawat sembuh muncul lagi karena apa? Hormonnya ini ya. Karena estrogen ini salah satunya nanti menimbulkan jerawat ini biasanya ya. Pada ibu hamil kan kadang stresornya kadang lumayan tinggi Pak ya ibu hamil ini biasanya. Jadi mulai 0 sampai 9 bulan ini mereka berjuang sekali ya Pak. Itu. Ya mungkin seperti itu Pak. Oke, Pak Hendrik, thank you jawabannya. Ya mudah-mudahan teman-teman terbantu dengan jawaban Pak Hendrik ya. Oke, langsung saja mungkin ini ada Ibu Welly ya. Boleh Ibu open mic? Halo Pak, saya selanjutnya. boleh. Bu Welly boleh open Oh mic? ya, selamat malam Bu Welly. Oh iya ini Pak, mau nanya kan pernah lihat ini sih, maaf ya pertanyaan melenceng. Kan pernah lihat video-video gitu, katanya pakai masker yang peel off itu kan bisa membuat kulit lebih sensitif ya gitu. Ya. Bisa merusak kulit. Itu apa gimana Pak tanggapan Pak Henry? Kalau saya sendiri karena saya sudah pakai sejauh ini tidak ada masalah yang saya rasakan Bu ya. Nah makanya tadi gini kan Ibu mungkin dihantui ketakutan mengenai produk-produk pil mas ya, karena memang dia ada sifat di mana dia seperti topeng tadi ya, keras dan lain sebagainya. Makanya tadi saya tidak sarankan tiap hari dipakainya Bu ya. Itu cukup 2 sampai 3 kali per minggu ya. Itu sudah cukup karena fungsi dari pil mas itu sendiri adalah mengangkat sisanya. Apalagi kalau misalkan Ibu menggunakan produknya double, ya sabunnya, ya maskernya, sebetulnya sudah bersih dengan sabunnya. Nah, si masker ini untuk memastikan yang tertinggal ini yang kita angkat. Jadi saya sarankan antara 2 sampai 3 kali per minggu sudah cukup untuk masker. Dan saya kira kalau dengan waktu yang seminggu hanya 2 kali atau maksimal 3 kali, sejauh ini saya yang menggunakan produk tersebut tidak ada masalah. Jadi tidak perlu khawatir Bu ya untuk penggunaan produk ini. Jadi itu saya sarankan double Bu ya. Mandinya pakai sabun, seminggu 2 kali maskeran. Sempurna nanti hasilnya Bu ya. Iya Pak. Makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Ibu. Oke Bu Welly. Nah, kita giliran yang cowok sekali ini ya. Silakan. Ada Pak Rizky Saputra. Boleh Pak? Open mic. Apa yang mau ditanyakan silakan. Pak Rizky Saputra monitor. Halo Pak Rizky.
Oke, Pak Rizky kayaknya belum monitor di depan layar ya. Kita next dulu sementara ke Ibu apa nih? The Five Store ya. Boleh silakan. Open mic-nya. Halo. Ya, Ya, selamat silakan. malam Ibu. Selamat malam Pak Hendrik. Ya, selamat malam. Mau saya pertanyakan, saya perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Ya, boleh. Lisbeth Siahan, asal saya dari kota Tanjung Merawa, Deli Serdang Pak. Jauh ya Pak ya. Ya. Wah, luar biasa. Yang mau saya pertanyakan Pak, saya sudah pakai produk Gempita ini 3 hari. Jadi yang saya rasakan sabunnya itu saya pakai, setelah saya cuci berulang-ulang saya cuci kok masih terasa licin dia Pak. Jadi kayaknya rasa airnya itu dicuci lagi, tetap terasa licin. Apa yang menyebabkan itu Pak? Jadi terasa masih licin dia. Tapi kalau ke kulit, dia terasa kulit kita lembut seperti kulit bayi yang aku rasakan Pak ya. Nah, dan yang pertama Pak, pertanyaan saya. Yang kedua, setelah pakai masker, memang dia terasa lengket memang ya Pak ya. Kalau nggak perlahan-lahan kita buka. Tapi setelah kita buka itu masker kita, muka kita itu wajah kita terasa lembab, tiba-tiba seperti kayak berminyak. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa jadinya seperti itu? Karena biasanya kalau saya pakai masker, tidak ada pernah saya dapatkan seperti itu. Setelah pakai masker, dia hanya mengangkat kotoran yang menempel di wajah kita, tapi tidak membuat kulit wajah kita menjadi lembab. Nah, itu yang mau saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali Bu, terima kasih. Ini Bu yang saya alami Bu, saya lihatkan lagi ya share screen-nya ya. Ini loh Bu, nih saya juga heran ini Bu. Kenapa saya setelah pakai ini langsung glowing kan Bu ya, licin. Ya, ini licin sekali ya. Iya Pak, betul. Berkilau ya. Iya. Nah, ini khasiat dari snail extract-nya Bu. Dari lendir bekicotnya ini. Ya. Bahkan saya merasakan Bu kalau sudah dipakai ini kenceng Bu. Ini kenceng Bu ya. Nah ini dan itu bertahan cukup lama. Saya biasa merasakan sampai 4 jam masih terasa efeknya. Ibu cuci luar biasanya nggak luntur Bu ya. Dicuci nggak hilang ya. Nah ini kelebihannya. Jadi dia terabsorpsi. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, dia jadi semacam pelapis. Ya. Pelapis di saat zat yang lain bekerja, dia melapisi. Nah, lendir bekicot ini, makanya dia tadi sama Ibu dicuci berkali-kali, hasilnya tetap licin. Bu ya, bahkan jadi lembab. Nah, perpaduan bahan-bahan inilah Bu yang saya tadi sampaikan, yang menyebabkan hasilnya seperti ini. Ya mungkin ini boleh lihat wajah saya Bu ya, ini tadi sore saya pakai nih masih Bu, masih glowing ya. Tadi sore saya pakai ya. Sebelum saya tampil. Jadi inilah kelebihannya Bu ya. Jadi ini bisa mencerahkan, bisa mengencangkan, bisa melembabkan, dan yang terakhir glowing Bu. Karena saya membuktikan sendiri. Itu ya. Silahkan dipakai secara rutin Bu ya, sabun dan maskernya. Ya, oke. Itu Bu ya jawabannya ya. Ya, makasih Pak Hendrik. Oh ya, sama-sama Ibu. Mantap ya. Justru pakai produk ini Bu, biar memang wajahnya licin. Jadi kalau ada lalat nyamuk nemplok kepleset ya. Tujuannya. Saking licinnya ya Pak Dia. Saking licinnya. Ya. Jadi biar gak aneh gitu. Tapi Pak Hendrik sudah jelaskan secara detail ya teman-teman ya. Oke, ini luar biasa nih Pak. Sampai jam segini masih ada 191 yang standby. Ya, ini ada Bu Irma. Boleh Bu Irma? Yang raise hand, Bu Irma silakan open mic. Apa yang mau ditanyakan? Oke, silakan Bu Irma, selamat malam. Gini Dok, berapa hari yang lalu nih kan ada teman nyoba-nyoba beli sabun karena memang wajahnya dia tuh jerawatan yang benanah gitu nah. Oh ya, pustula ya? Dia nyoba, dia nanya ke saya, memang setelah pemakaian ini awalnya gatel Kak. Ya. Dia tak bilang, mungkin itu efek karena baru make. Terus hasilnya gimana setelah kamu pakai? Katanya jerawatnya mengering dan juga halus gitu nah kulitnya. Apakah itu memang efek setelah baru pertama kali dia pakai? Karena sebelumnya tuh dia makainya itu kayak
pembersih muka Kelly, baru Boleh krim-krim ya. Kelly. Jadi aku saranin jangan pakai apapun dulu kalau untuk pengobatan seperti ini. Pakai ini aja gitu. Sudah maskeran belum, Bu? Ini belum nanti. Nanti. Baru kemarin maskeran. Oh iya, itu tadi yang berjerawat tadi sudah maskeran belum? Kalau untuk maskeran dia belum. Dia bilang mau Belum nyoba ya? seperti dulu, iya. Oke. Tadi baru pertama kali pakai dia merasakan gatal tapi jerawatnya kering ya. Iya, jerawatnya kering. Ibu, hasil penelitian menunjukkan 7 sampai 14 hari baru terlihat hasil nyata ya. Jadi yang jerawat parah tadi coba ditunggu 7 sampai 14 hari. Itu kan baru pertama kali ya. Iya, iya. Nah, itu nanti sekalian bekas jerawatnya nanti mulai berkurang dan menghilang, Bu ya. Nah, cuman tadi saran saya dipakainya rutin ya. Pagi dan sore untuk yang Iya. kasus jerawat. Nah, itu pustula. Nah, ini ada satu triknya lagi, Bu ya. Tidak boleh dimainin pakai tangan, Bu ya. Itu kalau sampai pustul muncul, jerawatnya bernanah, itu biasanya dipegang sama tangan, Bu, biasanya. Ya, jadi itu nanti selama dia menjalani pengobatan, hindari memegang wajah ya siapapun. Ya, lagi jual mahal dulu, Bu ya. Jangan dipegang wajah sama siapapun. Gitu ya. Karena kalau dipegang ini nanti nanahan lagi. Ya. Ini aku juga lagi perawatan soalnya. Gitu, Bu ya. Jadi itu memang efek pertama kali yang saya rasakan juga, Bu ya. Pertama kali itu langsung terasa efek. Tapi yang namanya satu produk tidak mungkin satu hari langsung jadi. Nah, ini antara 7 sampai 14 hari untuk kasus jerawat seperti tadi, Bu. Coba nanti dimonitoring, Bu ya. Iya. Nah, sambil dilihat nanti perkembangannya bagaimana ya. Cuman saran saya tadi satu, dilarang pegang pakai tangan, Bu ya. Maksudnya nggak boleh dia pakai tangan seperti ini dipegang-pegang apalagi dipencet-pencet, nanti makin parah, itu makin susah nanti ya untuk menyembuhkannya. Oke? Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama ya. Oke, Bu Irma. Terjawab ya, Bu ya. Pak Hendrik, untuk pemakaian masker ini untuk secara normal ya, idealnya berapa kali sehari atau berapa kali seminggu? Kalau saya sarankan kalau untuk masker 2 kali seminggu aja sih Pak, cukup ya. Karena tadi saya sarankan pakai double ya. Double itu maksudnya dengan produk sabunnya. Produk sabun ini dipakai pada saat mandi. Saya khususkan untuk yang sore, yang khususnya. Kalau mau pagi silahkan. Tapi khususnya yang sore. Kenapa? Karena sore kita aktivitas tinggi Pak. Biasanya kotor wajah ya. Pakai itu, nanti seminggu sekali, sekalian kita relaksasi ya, itu di masker. Ya. Oke. Ya, karena tadi juga ada pertanyaan dari yang sebelumnya, ada ketakutan kalau pakai pil mask terlalu sering membahayakan. Mungkin demi menghilangkan itu karena saya sudah jamin dari produk sabunnya sudah mengakomodir itu. Jadi si masker ini adalah fungsinya mengangkat sisa-sisa yang mungkin tertinggal karena namanya kita membersihkan wajah Pak ya dengan sabun ya mungkin tidak 100% bersih semua ya Pak karena ada teknik-teknik tertentu juga. Nah, si masker inilah yang nanti berfungsi sebagai penyempurna Pak ya supaya nanti kotorannya terangkat semua. Gitu ya. Pak. Berarti bisa disimpulkan kalau kita ini kan secara idealnya kan satu hari mandi 2 kali. Ya. Pakai sabunnya nggak ada masalah ya Pak ya. Ya. Paling kalau untuk masker idealnya sih 2 kali seminggu untuk pemakaian normal. Iya. Seperti itu kira-kira. Pak, saya coba baca beberapa pertanyaan ini sebelum ke penanya selanjutnya. Ya. Ini ada, ini bukan nanya nih Pak Al-Habab nih. Saya mau tanya, nama wanginya apa Pak? Bikin bergairah. Apa ini? Nanti saya cek lagi ya. Kebetulan belum saya cek pewanginya ya. Kalau pewarnanya sudah saya cek ya. Kodenya kemarin saya ada ya. Kodenya di kemasan kalau nggak salah. Sebentar ya, saya cek lagi. Karmin itu saya ceknya ya. Oke. Kalau pewanginya nanti PR buat saya cek lagi ya. Karena kebetulan kemarin belum saya cek satu persatu ya untuk pewarna-pewarna pewangi. Jadi kemarin karena memang ada pertanyaan dari Gempita Lovers, pewarnanya pink ini saya takut ini katanya ini takut menggunakan pewarna sintetik, pewarna berbahaya. Nah, saya cek ternyata ini bukan, ini aman gitu ya. Jadi ini aman. Untuk wanginya, saya curiga yang bertanya takutnya nanti dijadiin parfum ya Pak ya. Iya. Karena memang ini testimoni wangi ada beberapa ya. Pak. Wanginya wangi segar sekali gitu ya. Itu nanti buat ini ya Pak ya. Buat PR saya nanti saya akan sampaikan mengenai pewanginya ya. Gitu. Ya Pak Hendrik. Jangan dijadikan parfum ya Pak ya. Ya, ini wanginya menggoda. Customer saya bilang wanginya mewah, suka.
Nama wanginya apa ini PR ya, nanti Pak Al-Habal. Habai atau Habal nih saya percaya. Terus kalau masker, pas lagi masker dipakai apa terus, sebentar. Kalau masker panas, agak kerasa panas dipakai, apa teruskan atau dihentikan? Tadi sudah dijawab ini kalau nggak salah sama Pak Hendrik ya. Ya. Oke, ini ada 2 penanya lagi, boleh? Bu Haryati, silakan Bu Haryati. Silakan Ibu Open mic, Haryati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Eti dari Bogor ya Pak. Oh iya, salam Bu dari Bogor, sama-sama Jawa Iya. Barat Bu ya. Ya, saya mau nanya 2 nih. Yang pertama, kebetulan tadi customer saya baru pakai kemarin. Terus Ya. saya ketemu, keluhannya gini dok, cuman saya sih sudah saya jawab, mungkin karena baru keluarin komunido, informasinya begini, Bu, kok saya pakai, setelah saya pakai malah pori-pori saya yang dekat hidung malah besar ya kayaknya, begitu dok. Nah, terus saya jawab mungkin karena komedonya baru keluar. Tetapi apakah ada jawaban yang lebih baik yang benar nggak sih karena komedo itu keluar makanya membesar terus akan mengecil lagi atau gimana dok? Itu satu. Terus yang kedua, yang buat bling-bling masker itu namanya apa ya dok? Karena kan suka ditanya itu kok ada bling-bling ya Bu ya pas pakai itu apanya gitu. Sedangkan kita kan ada 5 ingredients ya. Ya. Nah salah satunya itu apanya yang membuat dia bling-bling gitu loh dok. Itu aja dok pertanyaan saya, terima Oke, kasih. terima kasih Ibu Haryati. Saya jawab dulu yang pertama Bu ya. Ibu Haryati, jadi pengertian komedo itu apa? Jerawat yang mengeras Bu ya. Jadi ketika dia dicabut, diambil, otomatis dia akan meninggalkan lubang ya. Jangan khawatir Bu. Nanti setelah berikutnya dipakai, nah disinilah fungsi dari lendir bekicot tadi Bu. Dia nanti berfungsi kombinasi Bu ya dengan daun pegagan, itu yang akan berfungsi menutup kembali pori-porinya. Tapi yang pemakaian pertama wajar Bu ya. Setelah dicabut pasti bolong. Nanti pemakaian berikutnya dia akan meregenerasi kembali dan akan menutup pori-pori. Punya saya sudah sedikit sekarang sudah mulai mengecil Bu ini yang sebelah sini. Gede, Bu. Itu sudah mulai mengecil. Bahkan sudah mulai menutup. Ya, gitu. Untuk yang kedua semacam kayak bling-bling gitu Bu ya. Ya. Nah, itu. Nah, ini juga PR lagi buat saya Bu ya untuk yang bling-bling karena ini saya juga ngeceknya tidak sekaligus ya Bu ya. Ini saya juga ngecek sesuai dengan pertanyaan audiens. Jadi nanti saya cek PR lagi Bu ya. Jadi saya 2 PR ya. Wangi dan Wangi sama bling-bling ya. apa Ini gitu ya, bling-blingnya ya. Oke. Nanti saya akan sampaikan lagi Bu ya di pertemuan selanjutnya mengenai bling-bling ini karena saya senang sekali ketika saya mempresentasikan produk saya, kemudian di sini ada pertanyaan, karena bagaimanapun juga pertanyaan akan muncul setelah dipakai Bu. Kalau belum dipakai nggak pernah ada pertanyaan ya. Jadi saya juga bisa menjawab pertanyaan setelah nanti orang menggunakan produk tersebut, adakah keluhan, adakah kelebihan. Nah ini yang akan kita bahas selanjutnya. Nah disinilah produk knowledge yang nyata di sini seperti ini Bu ya. Begitu Bu ya. Ya dok, terima kasih dok penjelasannya. Oke, Bu Haryati, thank you pertanyaannya. Nggak terasa sudah mau jam 9 ya. Kita satu penanya lagi ya teman-teman. Nanti kalau misalnya beberapa teman-teman yang pertanyaannya belum terakomodir, nanti mungkin bisa lewat jalur leadernya untuk disampaikan langsung ke Pak Hendrik ya. Iya, Seperti silakan itu. Pak. Karena memang ini aku baca banyak banget ya. Ini kalau kita lanjut bisa sampai jam 11 malam teman-teman ya. Tetapi nggak usah khawatir, acara training produk seperti ini kita akan adakan rutin 2 minggu sekali. Jadi tetap artinya teman-teman yang belum mengikuti dari awal tadi mungkin ketinggalan ada beberapa aktivitas atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang Pak saya kalau nggak nanya langsung nggak puas misalnya, nah bisa ditanyakan untuk minggu berikutnya teman-teman di sesi selanjutnya ya. Nah terakhir mungkin ini ada Ibu Eka Nur Safitri. Boleh Bu open mic untuk bertanya ke Pak Hendrik silakan. Iya Ada, Pak, Bu. halo. Ya, silakan. selamat malam Bu. Iya gini, Pak saya mau nanya, kan ada konsumen saya yang beli masker, dia pakai masker. Nah jadi kan pas waktu pemakainya itu kan dikelupas kan, di peel off Ya. gitu. Nah terus kata dia sakit, nah terus dia nonton di YouTube gitu, review-review gitu.
Katanya kalau misalkan pakai masker yang model kayak gini bikin kulit bikin skin barrier wajah kita tuh rusak, katanya nggak bagus. Itu gimana? Nah, itu ya. Itu pertanyaan yang sama dengan yang sebelumnya, Bu ya. Nah, jadi kenapa tadi saya menyarankan penggunaan maskernya tidak tiap hari ya? Karena resiko itu ada jika terlalu sering, apalagi tadi proses pengelupasannya terlalu kencang ya. Nah, ini memang pengelupasan ini yang memang ini kalau offline ini bisa diajarkan langsung ini Pak. Ya, kalau offline ini bisa diperlihatkan caranya. Jadi memang kadang-kala pada saat mengelupas ada yang tidak sabaran Pak ya. Jadi kadang terkelupas. Nah, sebetulnya kalau pemakaiannya itu sesuai dengan tadi yang saya sampaikan antara 2 sampai 3 kali, itu kita yang diambil lapisan tanduk. Mungkin bagi Gempita lovers lapisan tanduk ini terlalu asing ya. Lapisan tanduk itu lapisan terluarnya yang memang setiap hari kulit kita itu ganti, beregenerasi. Nah, ini jadi di sini tadi untuk menghindari ketakutan dari yang Bu Eka sampaikan ya, lihat di YouTube, makanya saya tadi tidak menyarankan untuk tiap hari untuk masker combine. Barusan saya sedikit ya ada yang bertanya katanya sabun dulu, masker dulu. Tentunya pasti sabun dulu ya. Karena kalau masker dulu ini nanti pembersihannya ya maksimal di masker. Tapi akan lebih baik ketika sabun masuk ya. Jadi mesti masker kerjanya enteng nih, cuma ngambil sisanya aja. Kebayang ya kalau tadi sampai keluar komedo besar-besar seperti yang dialami konsumernya Bu Haryati ya, sampai bolong-bolong karena mungkin saking banyaknya. Jadi begitu Bu Eka ya. Ini lebih ke arah teknik sama mungkin pemakaian Bu ya. Terlalu sering juga nanti itu kan karena memang mengeras ya. Nah, ini juga dan saya sarankan juga untuk mohon maaf untuk searching mengenai informasi. Nah, ini alangkah lebih baik didiskusikan Bu ya, karena kalau misalkan nanti tidak didiskusikan, kadang-kala kita menyimpulkan sendiri, jadi akhirnya ada ketakutan. Nah, makanya disinilah fungsi dari sharing kita malam ini di Product Knowledge, supaya kita menggunakannya dengan aman dan nyaman. Jadi saya di sini menyampaikan informasi memang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan Bu ya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang memang tadi sepertinya kemerahan dan lain sebagainya, kita cari jalan keluar terbaiknya ya. Karena memang tidak semua orang akan menghasilkan efek yang sama. Begitu ya, hukum alamnya memang seperti itu. Jadi kita di sini saya bertugas mengarahkan bagaimana supaya kita nanti menggunakan produk ini dengan aman dan nyaman. Begitu mungkin Ibu Eka Nur Sapitri, semoga puas dengan jawabannya. Oh iya Pak, satu lagi Pak. Oh iya boleh. Jadi kok bedanya masker peel off yang di klinik tuh apa Pak? Kan ada nih yang nanya, Kak, saya kok pakai maskernya nggak kayak pakai masker yang peel off waktu perawatan di klinik ya gitu. Kalau yang di klinik, mohon maaf Ibu ya, saya tidak bisa memastikan karena terkadang yang di klinik ini brandednya saya nggak tahu ya. Jadi ini bisa jadi itu rahasia perusahaan mereka ya. Jadi mereka tidak terbuka dan saya tidak tahu juga apa yang mereka gunakan. Khusus untuk produk yang kita ini, karena saya sendiri sudah pakai, nah peel mask ini ya, menurut saya juga efeknya maksimal. Karena ini seperti semacam produk yang mampu mengangkat kotoran secara instan ya. Kenapa saya nyampaikan instan? Karena dia seperti merekat gitu ya, seperti lem kemudian diambil gitu. Nah, fungsinya di sini yang paling penting ya. Jadi semua kotoran bahkan residu terangkat. Nah, tadi seperti yang gambar yang saya perlihatkan ini ya, yang seperti ini. Nah, ini kenapa ini begitu banyak ya? Nah, ini bisa jadi residu kimia yang dipakai sebelumnya terlalu banyak ini, Bu. Ya, jadi terkadang untuk perempuan ya, para wanita biasanya menggunakan kosmetik. Nah, ini bisa juga masker kita ini berfungsi untuk mengangkat sisa-sisa kosmetik tadi, Bu, ya. Jadi ini yang istilahnya membuat produk ini menjadi unggul dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena disinilah fungsinya, ya. Nah, dia mampu mengangkat ini sisa residu ini ya. Nah, ini seperti testimoni juga ya, dia menyebut debu dan residu kimia dari kosmetik yang nempel. Ini yang paling penting Bu ya. Begitu Bu ya. Halo Ibu. Halo Ibu monitor Ya. ya. Terjawab ya Bu ya, cukup. Iya, makasih Pak. Iya, terima kasih Ibu Eka.
Oke, mantap teman-teman. Ini seru banget nih kalau kita lanjut. Nggak selesai kita sampai jam 2, Pak. Nggak tidur Pak kalau dilanjut Nggak terus tidur Pak. kita ya. Oke teman-teman, luar biasa ya. Jadi dari apa yang tadi dijelaskan di awal sesi sama Pak Hendrik, kita sudah mendapatkan knowledge yang tentunya lebih dalam ya dibanding sebelumnya. Lalu dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan tadi, mungkin ini juga mewakili teman-teman yang lain yang mungkin pertanyaannya kurang lebih sama sih ya. Dan saya lihat ini list pertanyaannya masih banyak banget. Jadi mungkin malam hari ini kita nggak bisa akomodir semua karena keterbatasan waktu ya teman-teman. Pak Hendrik juga mungkin ada aktivitas yang lain. Poin pentingnya adalah acara seperti ini kita adakan rutin, jadi teman-teman bisa siapkan pertanyaan nanti di sesi berikutnya atau di Zoom Product Knowledge di berikutnya ya, di Senin depan, Seninnya lagi ya, karena Senin depan kita ketemu di How to Start-nya. Oke teman-teman, jadi cukup membantu ya apa yang disampaikan oleh Pak Hendrik tadi tentang knowledge tentang produknya. Ini menjadi bekal teman-teman semua ketika nanti menjelaskan ke timnya atau ke customer-nya di lapangan ya. Pertanyaannya ini masih banyak banget. Bahkan ada yang nanya nih, Pak, akun TikTok-nya apa nih? Ini bertanya di luar tema ya. Ngajak leadernya ya, akun TikTok-nya apa. Oke, kita nggak panjang lebar karena sudah jam 9, teman-teman. Thank you banget Pak Hendrik sudah menyempatkan waktu, sudah Sama-sama. berbagi tentang knowledge produknya ke kita semua, dan ini thank you berat, thank you banget sudah menjadi knowledge baru buat kita semua ya. Nah Bapak Ibu semua, sekali lagi kita berikan ucapan terima kasih kepada Pak Hendrik ya, mungkin dengan mengetik atau tulis di pesan thank you Pak Hendrik ya. Kenapa? Karena apa yang tadi dijelaskan beliau, kita betul-betul mendapatkan pemahaman yang sangat banyak tentang produk kita ya. Nah, acara seperti ini sekali lagi kita akan adakan rutin ya, diselenggarakan oleh Gempita Academy setiap 2 minggu sekali. Jadi informasi update-nya pastikan teman-teman mendapatkan dari leader-leader terdekatnya ya Bapak Ibu. Dan satu lagi, kalau ada acara-acara seperti ini pastikan teman-teman tidak hadir sendiri. Pastikan timnya diikutkan hadir. Supaya apa? Supaya teman-teman nggak 2 kali menjelaskan. Jadi enak, langsung menjelaskan penjelasan yang sama, di timing yang sama, mendapatkan pemahaman yang sama ya, jadi nggak capek ngejelasin 2 kali teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya. Zoom terdekat kita acara hari Rabu ya, ada di Gempita Business Review. Teman-teman bisa arahkan calon prospeknya atau calon membernya untuk hadir di sana. Kita akan bahas secara detail tentang peluang bisnis yang ada di Gempita ini teman-teman. Oke. Pak Hendri, thank you banget. Ya, kita cukupkan sampai malam, sampai sekarang ya, sampai jam 9.03 ini udah malam lumayan. Kita cukupkan sampai di sini acara di di training produk ini, dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua untuk untuk meningkatkan omset, meningkatkan perkembangan timnya teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Ya, amin ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di Zoom berikutnya. Thank you Pak Hendrik. Sampai jumpa, semuanya. Sampai jumpa di Silakan pertemuan kamera. berikutnya. Terima kasih. Berikutnya untuk ketemu